Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengadakan penyuluhan kepada ibu hamil. Saya Rahmiani Salzam. Saya Enda Pangestu Putri. Saya Yola Saskia. Saya Aurel Mawadatul Sazia. Selamat menyaksikan. Seiring dengan pertumbuhan janin yang semakin pesat, kebutuhan gizi mama pun ikut meningkat. Sayangnya, banyak yang salah kaprah dengan menganggap semakin banyak makan, maka gizi mamil akan bertambah banyak. Padahal, faktor kualitas makanan juga tak kalah penting dalam pemenuhan gizi saat hamil. Mitos tentang pantangan makanan untuk mamil juga kerap membuat banyak mamil enggan mengonsumsi walaupun makanan itu sehat. Ada pula mamil yang memutuskan diet karena takut mengalami kegemukan, baik pada si mama maupun janinnya. Bagaimana tanda ibu hamil cukup gizi? Lantas seperti apa informasinya? Assalamualaikum Bu, izin memperkenalkan diri, saya Rahmiani Salzam dan teman saya Enda Pangestu Putri dan Yola Saskia dan satu lagi Aurel Mawadatul Sazia. Tujuan kami datang ke sini yaitu untuk mengadakan penyuluhan kepada ibu. Sebelumnya izin pertama Bu, apakah ibu bersedia kami mengadakan penyuluhan kepada ibu? Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Enda Itu gizi pada ibu hamil itu adalah akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan gizi pada ibu hamil. Kemudian Bu, ada juga zat-zat gizi yang diperlukan pada ibu hamil. Yang pertama yaitu ada folat dan asam folat seperti hati, kacangan, telur, sayuran yang berwarna hijau. Kemudian ada kacang polong. Kemudian Bu, ada yang namanya kalsium. Kalsium ini contohnya seperti susu, yogurt, keju, ikan dan udang. Kemudian ada vitamin D. Kalau vitamin D ini contohnya Bu yaitu ikan, jamur. Kemudian ada karbohidrat. Contohnya itu seperti singkong, ubi dan juga talas Bu. Kemudian yang terakhir itu ada contohnya lemak Bu. Lemak ini ada contohnya seperti kacang-kacangan dan juga ikan laut. Selanjutnya kepada Ola, silakan. Selanjutnya itu manfaat gizi untuk ibu hamil. Yang pertama untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan. Yang kedua untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri. Yang ketiga supaya luka kesalinan ibu cepat sembuh dalam nifas nantinya. Selanjutnya itu jika kita kekurangan gizi pada ibu hamil ada tanda-tandanya Bu, seperti lemah dan lesu, pucat, pusing, penambahan berat badan sedikit dan pandangan berkunang-kunang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh si Aurel. Baik Bu, saya akan menjelaskan apa aja akibat kalau gizi pada ibu hamil itu berkurang Bu. Yang pertama ada anemia gizi. Anemia gizi itu dia akan menyebabkan keguguran, terus pendarahan saat hamil. Dan yang kedua, zat gizi dalam ASI berkurang. Dan yang ketiga, risiko berat badan lahir rendah. Dan saya punya tips untuk ibu-ibu. Ibu harus makan lebih banyak dari saat ibu yang tidak hamil Bu. Banyak tapi sering gitu Bu. Dan yang kedua, mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari supaya kesehatan ibu bisa terjaga Bu.
Dan hindari pantangan terhadap makanan karena akan merugikan kesehatan ibu. Dan yang terakhir, Bu, periksa diri ke bidan dan puskesmas terdekat ya, Bu. Dan saya lanjutkan kepada Ica ya, Bu. Jadi dari yang dijelaskan di teman-teman saya tadi Bu, manfaatnya yaitu manfaat nutrisi itu yaitu yang pertama air. Air itu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kedua asam folat. Asam folat itu berfungsi untuk perkembangan otak janin. Yang ketiga yaitu protein. Protein yaitu untuk zat pembangun sel-sel baru. Selanjutnya kalsium. Kalsium untuk pembentukan tulang janin. Ada juga namanya zat besi. Zat besi berfungsi untuk pembentukan darah. Selanjutnya ada serat. Serat berfungsi untuk mencegah sembelit. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi dari penjelasan yang kami sampaikan barusan, apakah dari dua ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Mohon maaf Bu, sebelumnya kandungan ini udah 27 minggu. 27 minggu. Jadi sebentar lagi ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa baca-baca lagi daftar yang kami bagikan ini ya Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang Ibu mau tanyakan, bisa kontak kami ya.